Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang panduan praktek klinik untuk kasus seperti di buah ini. Hidradenitis supuratif. 1. Pengertian, definisi. Hidradenitis supuratif atau disebut juga akne inversa adalah peradangan kronis dan supuratif pada kelenjar apokrin. Penyakit ini terdapat pada usia pubertas sampai usia dewasa muda. Prevalensi keseluruhan adalah sekitar 1%. Penyebab hidradenitis supuratif antara lain, Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, bakteri anaerob, Peptostreptococcus species, Bacteroides melaninogenicus, dan Bacteroides chorrodens, Corineform bacteria, dan batang gram negatif. 2. Anamnesis. Keluhan awal yang dirasakan pasien adalah gatal, eritema, dan hiperhidrosis lokal. Karena keluhan dominan adalah gatal, maka pasien biasanya tidak mencari pengobatan dan tanpa pengobatan penyakit ini dapat berkembang dan pasien merasakan nyeri di lesi. 2. Faktor risiko pasien antara lain. B. Obesitas. C. Banyak berkeringat. D. Pemakaian deodoran. E. Menggunting rambut ketiak. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Ruam berupa nodus dengan tanda-tanda peradangan akut, kemudian dapat melunak menjadi abses, dan memecah membentuk fistula dan hidradenitis supuratif. 2. Pada yang menahun dapat terbentuk abses, fistel, dan sinus yang multipel. 4. Kriteria diagnosis. Ada 2 sistem klasifikasi untuk menentukan keparahan hidradenitis supuratif, yaitu dengan sistem klasifikasi Hurley dan Sartorius. 1. Hurley mengklasikan pasien menjadi 3 kelompok berdasarkan adanya dan luasnya jaringan parut dan sinus. A. Tahap I, lesi soliter atau multipel, ditandai dengan pembentukan abses tanpa saluran sinus atau jaringan parut. B. Tahap 2, lesi single atau multipel dengan abses berulang, ditandai dengan pembentukan saluran sinus dengan parut. C. Tahap I, tahap yang paling parah. Beberapa saluran saling berhubungan dan abses melibatkan seluruh daerah anatomi, misalnya ketiak atau pangkal paha. 2. Skor Sartorius. Skor didapatkan dengan menghitung jumlah lesi kulit dan tingkat keterlibatan di setiap lokasi anatomi. Yang lebih parah seperti fistula diberikan skor yang lebih tinggi daripada lesi ringan seperti abses. Skor dari semua lokasi anatomi ditambahkan untuk mendapatkan skor total. 5. Diagnosis kerja. Hidradenitis supuratif. 6. Diagnosis banding. Furunkel, karbunkel, kista epidermoid, kista dermoid, erysipelas, granuloma inguinal, limfogranuloma venereum, scrofuloderma. 7. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah lengkap. 8. Penata laksanaan. 1. Pengobatan oral. A. Antibiotik sistemik misalnya. 1. Nasi rifampicin 600 mg sehari, dalam dosis tunggal atau dosis terbagi, dan clindamycin 300 mg 2 kali sehari menunjukkan hasil pengobatan yang menjanjikan. 2. Dapson dengan dosis 50 mg hari sebagai monoterapi, eritromycin atau tetrasiklin 250 hingga 500 mg 4x sehari, doxycycline 100 mg 2x sehari selama Juli 14 hari. B. Kortikosteroid sistemik. Kortikosteroid sistemik misalnya triamcinolon, prednisolon atau prednison. 2. Jika telah terbentuk abses, dilakukan insisi. 9. Edukasi. Edukasi dilakukan terhadap pasien, yaitu berupa A. Mengurangi berat badan untuk pasien obesitas. B. Berhenti merokok. C. Tidak mencukur di kulit yang berjerawat karena mencukur dapat mengiritasi kulit. D. Menjaga kebersihan kulit. E. Mengenakan pakaian yang longgar untuk mengurangi gesek. F. Mandi dengan menggunakan sabun dan antiseptik atau antiperspiran. 10. Kriteria rujukan. Pasien dirujuk apabila penyakit tidak sembuh dengan pengobatan oral atau lesi kambuh setelah dilakukan insisi dan drainase. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam. Tingkat keparahan bervariasi dari satu pasien dengan pasien lainnya. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.